Halo, Kasus Mania. Bayangkan sebuah kota kecil di Inggris bernama Hyde, Greater Manchester. Jalanan di sana tenang, dipenuhi rumah bata merah khas Inggris, dengan udara dingin yang lembab. Di tengah keseharian yang biasa, ada satu sosok dokter yang begitu dipercaya warganya. Seorang pria berwajah serius, berjas putih, dan selalu siap menolong pasien yang sakit. Namanya Harold Shipman. Bagi banyak orang, ia adalah dokter yang penuh perhatian, selalu hadir saat dipanggil, sabar mendengarkan keluhan, dan terlihat begitu berdedikasi. Tidak sedikit keluarga yang merasa beruntung punya dokter seperti dia. Namun, di balik senyumnya yang dingin, tersimpan rahasia yang kelak mengguncang dunia medis Inggris, bahkan mengguncang cara manusia memandang profesi dokter. Satu demi satu, pasiennya meninggal. Kebanyakan perempuan lanjut usia, yang seolah pergi terlalu cepat, meski sebelumnya masih tampak sehat. Kematian itu berlangsung senyap, tanpa tanda-tanda mencurigakan hingga dianggap wajar. Namun, berapa lama sebuah kebohongan bisa bertahan? Malam ini, kita akan menyusuri kisah nyata seorang dokter yang dijuluki Dr. Death, seorang pria yang seharusnya menyembuhkan, tapi justru merenggut nyawa ratusan orang. Pertanyaan besarnya, bagaimana mungkin seorang dokter, simbol kepercayaan dan penyelamat hidup, justru menjadi pembunuh berantai terbesar dalam sejarah Inggris modern? Kasus Mania, bersiaplah. Karena kisah Harold Shipman bukan sekadar cerita kejahatan biasa, tapi sebuah tragedi tentang kepercayaan yang dikhianati. Harold Frederick Shipman lahir pada tanggal 14 Januari tahun 1946 di Nottingham, Inggris. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, anak kedua dari 4 bersaudara. Kehidupannya sejak kecil dipenuhi aturan ketat dan jarak emosional, terutama dari sang ayah. Namun, ada satu sosok yang paling berpengaruh dalam hidupnya, ibunya, Vera. Vera adalah figur yang dominan, keras, namun juga sangat disayangi Harold kecil. Saat usianya 17 tahun, ibunya didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium lanjut. Harold remaja menyaksikan sendiri bagaimana ibunya menderita kesakitan yang luar biasa. Saat itulah dokter keluarga mereka memberikan morfina untuk meredakan rasa sakit. Vera meninggal, dan pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam dalam diri Harold. Bagi sebagian orang, pengalaman melihat orang tua meninggal jadi luka yang butuh waktu lama untuk sembuh. Namun bagi Harold, momen itu menjadi titik awal obsesi terhadap obat pereda nyeri yang kelak berbalik menjadi senjata pembunuhan. Setelah dewasa, Shipman menekuni dunia kedokteran. Ia kuliah di Leeds School of Medicine dan lulus pada awal 1970-an. Karirnya dimulai dengan cukup baik. Ia dikenal pekerja keras, berdedikasi, dan mampu membangun hubungan yang tampaknya hangat dengan pasien. Tapi di balik layar, kebiasaan gelapnya mulai muncul. Pada 1975, ia kedapatan memalsukan resep betadine, sejenis narkotika, untuk dirinya sendiri. Ia kecanduan. Meski sempat direhabilitasi, reputasi profesionalnya tak runtuh sepenuhnya, ia tetap bisa kembali bekerja sebagai dokter umum. Inilah celah fatal yang memungkinkan karir kelamnya terus berlanjut. Selama 2 dekade berikutnya, Shipman bekerja di beberapa klinik dan akhirnya membuka praktiknya sendiri di Hyde. Dari luar, klinik itu terlihat seperti tempat aman, tempat warga datang untuk mencari pengobatan. Pasien-pasien lanjut usia khususnya merasa nyaman dengan Shipman. Ia sering berkunjung ke rumah pasien, berbicara dengan penuh perhatian, bahkan menunjukkan sikap yang dianggap lebih peduli daripada dokter lain. Namun, kepercayaan itu justru menjadi kunci utama tragedi. Pola kematian mulai terlihat. Pasien Shipman sering meninggal di rumah mereka, dalam kondisi yang tampaknya damai, tanpa tanda perlawanan atau penderitaan panjang. Dalam banyak kasus, keluarga justru merasa beruntung, karena orang yang mereka cintai bisa meninggal dengan tenang. Shipman akan datang, menyatakan kematian itu alami, dan menandatangani sertifikat kematian. Semua tampak normal.
Tapi jika diperhatikan lebih dalam, frekuensi kematian pasien di bawah perawatan Shipman jauh lebih tinggi dibanding dokter lain di daerah itu. Kecurigaan awal sempat muncul, tetapi sulit dibuktikan. Bagaimana mungkin seorang dokter yang terhormat, seorang pilar komunitas, melakukan hal-hal keji seperti itu? Bahkan rekan-rekannya pun merasa aneh untuk mencurigainya. Satu-satunya yang berani bersuara hanyalah bisikan pelan dari warga, mengapa begitu banyak pasiennya mati? Titik balik datang pada tahun 1998, ketika Kathleen Grundy, seorang janda berusia 81 tahun yang masih sehat, tiba-tiba meninggal. Grundy dikenal aktif, bahkan masih rajin melakukan kegiatan sosial. Namun, Shipman menyatakan kematiannya alami. Tak lama setelah itu, terungkap bahwa Grundy meninggalkan surat wasiat baru yang aneh, menyerahkan hampir seluruh hartanya kepada Shipman. Putri Grundy, seorang pengacara, segera curiga. Bagaimana mungkin ibunya, yang sangat dekat dengan keluarganya, tiba-tiba mewariskan kekayaannya kepada seorang dokter? Kasus Grundy membuka pintu penyelidikan besar. Mayatnya diautopsi, dan ditemukan kadar diamorfin dalam dosis mematikan di tubuhnya. Dari sinilah benang merah kasus Shipman mulai terurai. Polisi kemudian meneliti pola kematian pasien-pasiennya yang lain, dan hasilnya mengejutkan, ratusan pasien meninggal dengan pola yang sama. Kasus ini perlahan mengungkap wajah asli Harold Shipman, bukan lagi sebagai dokter penuh dedikasi, melainkan sebagai sosok predator yang bersembunyi di balik jas putih. Pertanyaan besar pun mencuat, apakah Shipman benar-benar membunuh demi kekayaan, atau ada dorongan psikologis yang jauh lebih gelap, yang membuatnya menikmati kekuasaan atas hidup dan mati pasiennya? Kasus mania, disinilah misteri Harold Shipman semakin pekat. Karena yang kita bicarakan bukan sekadar seorang dokter yang salah jalan, melainkan seorang pembunuh berantai yang beroperasi dengan topeng paling sulit dicurigai, kepercayaan. Bagi warga Hide, kehadiran Harold Shipman awalnya terasa seperti anugerah. Ia dikenal sebagai dokter yang selalu tersedia, bahkan bersedia datang ke rumah pasien pada malam hari. Banyak keluarga yang menaruh rasa hormat sekaligus kagum padanya. Namun, setelah kematiannya ditangkap media, kisah-kisah kelam mulai bermunculan. Suara-suara yang sebelumnya terpendam akhirnya keluar, membentuk gambaran betapa besar kengerian yang sebenarnya tersembunyi di balik sosoknya. Salah satu cerita datang dari keluarga seorang pasien lansia. Sang ibu, yang meski berusia lebih dari 70 tahun, masih cukup aktif dan bugar. Namun setelah kedatangan Shipman untuk pemeriksaan rutin, ia ditemukan tak bernyawa keesokan harinya. Shipman, dengan tenang, menjelaskan bahwa itu adalah kematian wajar akibat usia. Keluarga percaya begitu saja, bahkan merasa bersyukur ibunya meninggal tanpa penderitaan panjang. Bertahun-tahun kemudian, ketika kasus Shipman terkuak, keluarga itu dihantui rasa bersalah. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa kematian itu justru ulah sang dokter? Di Hide, kematian menjadi pemandangan biasa. Rumah duka seolah tidak pernah sepi, dan pemakaman berlangsung hampir setiap pekan. Warga mulai berbisik-bisik, mengapa semua pasien Dr. Shipman mati begitu cepat? Namun, rasa percaya yang begitu besar terhadap profesi medis membuat mereka menepis kecurigaan. Lagi pula, siapa yang berani menuduh seorang dokter terhormat melakukan pembunuhan? Ada pula testimoni dari tetangga kliniknya. Mereka bercerita bagaimana mobil jenazah seringkali datang menjemput pasien dari praktik Shipman, tapi tak ada yang menganggap itu sebagai sesuatu yang janggal. Justru, banyak yang memuji betapa tenangnya pasien-pasien itu meninggal, seakan-akan Shipman benar-benar memberi mereka perpisahan damai. Baru setelah kasusnya meledak, kesadaran menghantam keras, ketenangan itu bukan rahmat, melainkan hasil suntikan mematikan. Rumor dan cerita pun berkembang. Beberapa orang menyebut bahwa aura klinik Shipman mulai dianggap menyeramkan. Ada yang mengatakan, setiap kali mereka melewati tempat itu, ada sensasi dingin yang merambat di punggung. Bagi keluarga korban,
Klinik tersebut bukan lagi simbol pengobatan, melainkan rumah hantu modern, tempat di mana nyawa direnggut diam-diam, tanpa teriakan, tanpa jejak darah. Cerita lain datang dari seorang mantan pasien yang selamat. Ia mengingat, pada suatu kunjungan, Shipman menyarankan suntikan untuk meredakan rasa sakit. Namun entah bagaimana, perasaan aneh membuatnya menolak. Belakangan, setelah membaca berita, ia sadar bahwa keputusan sederhana itu mungkin menyelamatkan hidupnya. Bayangkan, sebuah suntikan biasa, yang biasanya kita percaya sebagai obat ternyata bisa jadi pintu menuju kematian. Di luar fakta-fakta medis, Shipman pun perlahan berubah menjadi legenda kelam. Julukan Dr. Death melekat bukan hanya di Inggris, tetapi juga di dunia internasional. Media massa menggambarkannya sebagai malaikat maut dengan stetoskop, pria yang menyembunyikan naluri predatornya di balik keheningan ruang praktik kecil. Bahkan, beberapa tabloid di Inggris menyamakan Hyde dengan kota kutukan, karena begitu banyak kematian yang berlangsung di sana tanpa diketahui penyebab sebenarnya. Kengerian ini menimbulkan trauma kolektif. Warga Hyde, yang dulu percaya penuh pada dokter mereka, kini dihantui rasa curiga setiap kali mendengar cerita pasien yang meninggal mendadak. Ada yang mengatakan, setiap kali mendengar kabar orang tua meninggal mendadak di Hyde, pikiran pertama yang muncul bukan lagi usia atau sakit, tapi, apakah itu ulah Shipman? Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan terbesar terkadang tidak meninggalkan darah, tidak menorehkan luka yang terlihat, melainkan mengikis sesuatu yang jauh lebih dalam. Rasa percaya. Shipman bukan sekadar membunuh ratusan orang, ia menghancurkan fondasi hubungan paling sakral antara dokter dan pasien. Dan dari situlah, lahir legenda urban tentang seorang dokter yang bukan menyelamatkan, melainkan mencabut nyawa secara senyap. Kasus mania, bisakah kalian bayangkan? Duduk di ruang tunggu kecil, menatap seorang dokter yang tampak penuh perhatian, lalu tanpa sadar menyerahkan hidupmu ke tangannya, sementara ia justru menimbang kapan saat yang tepat untuk mengakhirinya. Ketika kasus Kathleen Grundy pecah pada tahun 1998, pintu gelap kehidupan Harold Shipman terbuka lebar. Autopsi menemukan kadar diamorfin dalam jumlah mematikan di tubuh Grundy, ditambah dengan surat wasiat palsu yang jelas-jelas dibuat demi keuntungan Shipman. Bukti awal itu cukup untuk menarik perhatian polisi. Namun, apa yang awalnya tampak seperti satu kasus penipuan warisan, berubah menjadi penyelidikan kriminal terbesar yang pernah melibatkan seorang dokter di Inggris. Polisi kemudian menggali lebih dalam. Mereka membandingkan catatan medis, sertifikat kematian, dan pola pasien yang meninggal di bawah pengawasan Shipman. Dari sana, gambaran mengerikan mulai terungkap. Terdapat kejanggalan mencolok, tingkat kematian pasien Shipman jauh melampaui angka normal untuk seorang dokter umum. Lebih dari itu, banyak pasiennya meninggal tiba-tiba, bahkan sesaat setelah kunjungan rutin. Pada tanggal 7 September tahun 1998, Harold Shipman ditangkap. Penangkapannya mengejutkan komunitas medis Inggris. Seorang dokter yang dihormati, sosok yang dianggap pilar masyarakat, kini duduk di kursi terdakwa dengan tuduhan pembunuhan berantai. Bagi sebagian warga Hyde, itu seperti mimpi buruk, seolah seluruh hidup mereka telah ditipu oleh pria yang mereka percaya. Pengadilan dimulai pada Oktober tahun 1999 di Preston Crown Court. Shipman diadili atas 15 tuduhan pembunuhan dan 1 tuduhan pemalsuan dokumen. Jaksa menyoroti modusnya, penyuntikan diamorfin dengan dosis tinggi, sertifikat kematian yang dipalsukan, dan sikap tenangnya setelah pasien meninggal. Salah satu hal paling mengerikan adalah bagaimana ia kerap tetap berada di rumah korban setelah memberikan suntikan mematikan, lalu dengan datar mengumumkan bahwa pasien sudah tiada. Seolah-olah ia menikmati momen itu, menikmati peran sebagai penentu akhir hidup seseorang. Dalam persidangan, banyak keluarga korban yang hadir dengan hati hancur. Mereka menceritakan bagaimana orang-orang tercinta mereka meninggal secara tiba-tiba setelah berinteraksi dengan Shipman.
Tangisan, rasa bersalah, dan marah bercampur jadi satu di ruang sidang. Bagaimana mungkin seorang dokter, seseorang yang mereka percayai untuk menjaga kesehatan, justru menjadi pelaku utama tragedi itu? Meski begitu, Shipman tetap bersikap dingin. Ia tidak pernah menunjukkan rasa penyesalan, tidak pula memberikan pengakuan. Setiap tuduhan ditolak, setiap bukti dianggap salah tafsir. Namun, bukti ilmiah terlalu kuat untuk dibantah. Catatan medis, pola resep diamorfin, dan testimoni ahli forensik menegaskan bahwa kematian-kematian itu bukan kebetulan, melainkan rangkaian pembunuhan sistematis. Pada tanggal 31 Januari tahun 2000, hakim menjatuhkan vonis Harold Shipman dinyatakan bersalah atas 15 pembunuhan dan 1 pemalsuan dokumen. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Hakim memutuskan, masyarakat tidak akan pernah aman jika Shipman kembali bebas. Namun, pengadilan hanya mengungkap sebagian kecil dari kengerian sebenarnya. Pemerintah Inggris kemudian membentuk penyelidikan publik besar yang dikenal sebagai Shipman Inquiry, dipimpin oleh Dame Janet Smith. Hasilnya mengejutkan, diperkirakan sekitar 250 pasien menjadi korban Shipman antara tahun 1975 hingga 1998. Angka itu menjadikannya pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah Inggris modern. Fakta-fakta yang terungkap begitu mengguncang, bukan hanya bagi warga Hyde, tetapi bagi seluruh sistem kesehatan Inggris. Bagaimana mungkin seorang dokter bisa lolos selama puluhan tahun tanpa ada yang benar-benar menaruh curiga? Bagaimana mungkin ratusan kematian bisa dilegalkan lewat tanda tangan seorang dokter tanpa ada pengawasan? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui publik. Shipman sendiri tetap bungkam hingga akhir. Ia tidak pernah mengaku, tidak pernah menjelaskan motif sebenarnya. Apakah ia membunuh karena ingin berkuasa atas hidup orang lain? Apakah ada trauma masa lalu yang mendorongnya untuk mengulang adegan ibunya meninggal dengan morfina? Atau apakah ia sekadar kecanduan sensasi mengakhiri hidup orang lain? Tidak ada jawaban pasti, hanya spekulasi. Kasus ini juga melahirkan luka kolektif yang mendalam. Para keluarga korban harus menerima kenyataan bahwa orang-orang yang mereka cintai tidak meninggal karena usia atau penyakit, melainkan dibunuh oleh seseorang yang mereka percaya sepenuh hati. Bagi dunia medis, kasus Shipman adalah pengkhianatan terbesar terhadap Sumpah Hippocrates, janji suci seorang dokter untuk tidak menyakiti. Kasus Mania, bayangkan betapa sunyinya ruang sidang saat vonis dibacakan. Di satu sisi ada kelegaan bahwa keadilan ditegakkan, tapi di sisi lain ada kesadaran pahit. 15 korban hanyalah puncak gunung es dari ratusan jiwa yang hilang. Harold Shipman tidak hanya mencetak sejarah kriminal, tetapi juga meninggalkan bayang-bayang kelam dalam dunia kedokteran. Kasus Harold Shipman tidak berhenti pada vonis penjara seumur hidup. Justru setelah pintu selnya terkunci, Inggris masih diguncang oleh gelombang besar pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang dokter bisa membunuh ratusan pasien tanpa ada sistem yang menghentikannya? Dari pertanyaan inilah lahir sebuah perubahan besar yang dikenal sebagai Shipman Inquiry. Penyelidikan publik ini berlangsung dari 2001 hingga 2005, dipimpin oleh Dame Janet Smith. Tujuannya jelas, menyingkap bukan hanya kejahatan Shipman, tetapi juga celah besar dalam sistem kesehatan yang membuatnya bisa beraksi selama lebih dari 2 dekade. Hasilnya mengejutkan. Sistem pencatatan kematian di Inggris ternyata sangat bergantung pada kepercayaan terhadap dokter. Dengan hanya menandatangani sertifikat kematian, Shipman bisa mengesahkan kematian pasien tanpa pengawasan lebih lanjut. Tidak ada mekanisme yang meneliti pola statistik kematian tiap dokter. Akibatnya, pola mencurigakan di Hyde baru terbaca setelah jumlah korbannya mencapai ratusan. Dari laporan itu, pemerintah Inggris melakukan reformasi besar-besaran. Salah satunya adalah pembatasan dan pengawasan ketat terhadap penggunaan obat-obatan kuat seperti diamorfin dan morfina. Tidak lagi seorang dokter bisa mengakses dosis besar tanpa pencatatan dan audit rutin.
Sistem resep elektronik diperkuat, dan setiap pemberian narkotika medis wajib diawasi lebih ketat. Selain itu, sertifikat kematian tidak bisa lagi ditandatangani begitu saja oleh satu dokter. Harus ada pemeriksaan silang dan pengawasan dari pihak lain untuk mencegah potensi manipulasi. Tujuannya jelas, tidak ada lagi kasus di mana seorang dokter bisa menjadi hakim tunggal atas hidup dan mati pasiennya. Dampak sosialnya juga sangat terasa. Kepercayaan masyarakat Inggris terhadap profesi dokter sempat terguncang hebat. Warga mulai mempertanyakan, apakah kita benar-benar aman di tangan dokter kita? Media menggambarkan Shipman sebagai Dr. Dead, simbol pengkhianatan paling kejam terhadap sumpah Hippocrates. Bahkan, survei publik saat itu menunjukkan banyak pasien menjadi lebih kritis dan tidak segan mencari pendapat kedua dalam perawatan medis. Namun, dari tragedi kelam itu lahir pula kesadaran baru, bahwa kepercayaan harus berjalan seiring dengan akuntabilitas. Profesi medis belajar bahwa reputasi dan rasa hormat saja tidak cukup untuk menjamin keselamatan pasien. Harus ada sistem yang transparan, diaudit, dan terbuka terhadap pertanyaan. Kisah Shipman juga memicu kajian psikologi kriminal. Banyak ahli mencoba memahami motifnya. Ada yang berpendapat ia ingin mengulangi pengalaman masa mudanya saat melihat ibunya meninggal tenang karena morfina, seakan ia berusaha menguasai momen itu berkali-kali. Ada pula yang melihatnya sebagai narsisisme ekstrim, kepuasan mengendalikan hidup dan mati pasien, sebuah kekuasaan mutlak yang tidak dimiliki siapapun kecuali Tuhan. Apapun motifnya, hasilnya sama, ratusan nyawa melayang dalam senyap. Kasus mania, bayangkan betapa panjangnya bayangan kelam yang ditinggalkan Shipman. Ia bukan hanya membunuh pasiennya, tetapi juga membunuh rasa percaya masyarakat terhadap sistem kesehatan. Namun, dari luka itu lahir perubahan, sebuah reformasi yang hingga kini menjadi fondasi baru dalam dunia medis Inggris. Kasus mania, malam ini kita sudah menelusuri jejak kelam Harold Shipman, dokter yang seharusnya menjadi pelindung nyawa, tapi justru berubah menjadi pencabut nyawa. Ia membunuh bukan di lorong gelap atau tempat sepi, melainkan di ruang praktik yang penuh kepercayaan. Tidak ada pisau berlumur darah, tidak ada jeritan minta tolong. Hanya suntikan kecil, senyum tipis, dan sebuah sertifikat kematian yang menutup segalanya. Dalam sejarah kriminal modern, Shipman bukan sekadar pembunuh berantai. Ia adalah simbol pengkhianatan paling dalam, ketika profesi yang kita percayai sepenuh hati justru menjadi sumber teror. Ia menunjukkan bahwa bahaya terbesar terkadang datang bukan dari orang asing di jalanan, melainkan dari sosok yang duduk tepat di depan kita, dengan jas putih dan stetoskop di lehernya. Hingga hari kematiannya di penjara pada tanggal 13 Januari tahun 2004, Shipman tidak pernah mengaku atau menunjukkan penyesalan. Misteri motifnya tetap terkunci rapat, seakan ia ingin membawa rahasia itu ke liang lahat. Mungkin, itulah bagian paling menyeramkan, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang mendorongnya. Apakah trauma, obsesi, atau sekadar kenikmatan dingin dalam menguasai hidup orang lain? Dari tragedi ini, kita belajar bahwa kepercayaan adalah pedang bermata dua. Kepercayaan bisa menyelamatkan, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh mereka yang berniat jahat. Pertanyaannya, kasus mania, jika orang yang kita percayai sepenuh hati bisa berkhianat, siapa yang sebenarnya bisa kita percayai? Itu tadi kisah dokter kematian dari Inggris. Bagaimana menurut kalian, kasus mania? Apakah Shipman membunuh demi kekuasaan atas hidup dan mati pasiennya? Atau ada motif lain yang lebih tersembunyi? Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian selalu jadi bagian penting dalam setiap kisah yang kita angkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam, kasus mania.